Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak dosen dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Rafathur Rahman Ayubi dengan NIM 2403070106 dengan nomor absen saya itu sebentar Bapak dicek. Nomor absen saya di mata kuliah LDK 067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi Melalui Literasi Digital. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Jadi siapa yang pernah mengisi data pribadi di aplikasi dan mendaftarkan akun menggunakan nick atau menerima pesan SMS dan WhatsApp dari nomor yang tidak Anda kenal? Pasti hampir semuanya kenal. Pasti hampir semuanya mengalami hal tersebut. Terus bagaimana itu bisa menunjukkan bahwa hampir seluruh aktivitas kita saat ini meninggalkan jejak digital. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara melindungi data pribadi mereka. Nah, dari masyarakat juga emang banyak banget yang kurang bisa menjaga data pribadi mereka. Makanya saya mengambil pembahasan kali ini, yaitu makalah kali ini, membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi melalui literasi digital. Jadi ya itu sebenarnya sangat penting dalam membangun kesadarannya untuk melindungi data-data pribadi mereka, karena zaman sekarang emang lagi sebenarnya marak-maraknya sih sekarang. Banyak orang yang menghack akun orang lain gitu. Nah, jadi seperti itulah mengapa saya mengambil topik literasi digital menjadi sangat penting untuk dibahas pada presentasi kali ini. Terus perkembangan teknologi, nah itu tuh memberikan banyak manfaat. Sekarang kita bisa belajar secara online. Terus berbelanja, habis itu melakukan pembayaran, bahkan mengurus administrasi hanya dengan menggunakan gawai HP atau namanya smartphone. Jadi berbelanja juga ada bisa online sekarang, udah enak. Jadi banyak platformnya juga. Kenapa banyak platformnya? Ya karena zaman sekarang udah zamannya canggih banget sih. Jadi berbelanja sekarang udah bisa ada yang namanya di Shopee, ada yang namanya Lazada, ada yang namanya Tokopedia. Nah di TikTok juga ada, di TikTok Shop. Itu anak-anak Gen Z apalagi larinya pada ke situ semua. Terus belajar secara online itu banyak sekali belajar. Untuk saat ini paling yang terkenal itu ada yang namanya Ruang Guru. Nah, ada yang namanya Ruang Guru. Jadi pasti anak-anak juga pada, ya mungkin orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya ke tempat itu. Kayak kamu download Ruang Guru untuk tambah-tambah pembelajaran aja gitu di sela-sela waktu. Nah mungkin itu. Terus melakukan pembayaran itu zaman sekarang sudah sangat-sangat mudah hitungnya. Karena kenapa? Adanya QR. Oke, yang pertama adanya QR.
terutama untuk para anak-anak Gen Z ini sekarang lebih suka pakai QR, soalnya simpel banget, tidak usah membawa uang tunai di kantong karena itu riskan banget buat hilang. Karena ya keseringan banget sih sebenarnya orang-orang tuh nggak sadar kalau uang tunainya jatuh seperti itu. Makanya pada zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ini lebih mengutamakan QR atau transfer bank. Terus bisa mengurus administrasi juga seperti itu. Tapi di balik kemudahan tersebut terdapat ancaman yang sangat besar, yaitu penyalahgunaan data pribadi. Banyak kasus kebocoran data menyebabkan masyarakat mengalami penipuan, pencurian identitas, terus hingga mengalami kerugian finansial. Oke, kita coba kasus penipuan. Penipuan itu banyak banget. Mau dari segi keuangan atau misalkan apa ya, kayak data kita tuh data yang sangat penting gitu, istilah kata mah dokumen negara. Nah kita suruh menjaga tapi kita nggak bisa menjaganya, terus alhasil kita ditipu seperti itu ya. Lebih banyak kalau penipuan tuh di kerugian finansial sih ya, mungkin semua orang pernah mengalami gitu ya. Kalau yang belum pernah ngalamin syukur-syukur aja, alhamdulillah kalau seperti itu. Kerugian finansial seperti orangnya datang, mungkin caranya beda-beda. Ada yang melalui apa sih namanya itu, kita pesan barang di TikTok Shop, kita pesan pertama, terus yang kedua yang tahap berikutnya itu pasti orangnya kayak ngabarin ke kita barangnya tuh nggak bisa diituin lewat TikToknya, jadi pembayarannya nanti kan di refund uangnya seperti itu. Nanti berbincang-bincang, ujung-ujungnya kemana, ke WA. Abis dari WA kita di teleponin terus, mas ini tolong uangnya segera dibayarkan. Nah titik kejanggalan ya kalau udah seperti itu ada di apa namanya, si penipunya ini ngomong harus bayar, kita itunya nge-scan aja. Jadi kita buat scanannya, buat QR-nya, misalnya dari Mandiri itu buat QR-nya, mereka minta yang minimal saldonya ada 1 juta. Nah rupanya itu tuh jebakan, soalnya kalau di scan nanti saldo kita kesedot di sana. Itu banyak banget sih kasusnya yang kerugian finansial. Masalah utamanya bukan hanya sistem keamanan yang lemah, tetapi juga rendahnya literasi digital. Nah itu masih banyak orang yang membagikan foto KTP, menggugah tiket perjalanan, membagikan lokasi secara langsung, menggunakan password yang mudah ditebak ya. Password ya harusnya orang-orang bikin yang rada rumit sih, hingga mengeklik tautan yang ternyata itu merupakan phishing. Nah itu karena itu diperlukan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu menjaga data pribadinya. Ya, berarti benar. Apalagi zaman sekarang udah canggih banget ya, orang-orang juga udah mulai pinter juga cara menipunya. Oke, rumusan masalah saya itu terdapat 3 rumusan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan literasi digital, keamanan data pribadi dan privasi digital. Yang kedua, bagaimana peran literasi digital dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Yang ketiga, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi di era digital. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian literasi digital, keamanan data pribadi dan privasi digital. Pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian literasi digital.
Banyak orang yang menganggap literasi digital itu hanya mampu berarti hanya mampu menggunakan HP atau komputer. Padahal menurut UNESCO juga literasi digital jauh lebih luas. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan menggunakan informasi digital secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Yang dimana artinya itu seseorang yang memiliki literasi digital ini bukan hanya bisa menggunakan teknologi, tapi juga memahami resiko yang ada di dalamnya. Selanjutnya mengenai keamanan data pribadi. Data pribadi adalah seluruh informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Gimana tuh contohnya? Yaitu contohnya ada di nama lengkap, identitas aja sih sebenarnya, nama lengkap, nik, nomor telepon, alamat rumah, email, rekening bank, ada sidik jari, terus ada ya mungkin rekaman medis, ya data-data kita aja sih sebenarnya yang harus dijaga informasinya itu. Ya, dan di semua data itu harus dilindungi karena dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kemudian ada istilah juga privasi digital. Nah, privasi digital itu adalah hak seseorang untuk mengendalikan siapa yang boleh menggunakan data pribadinya. Misalnya mengatur akun media sosial menjadi private, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Jadi autentifikasi 2 faktor itu adalah jadi autentikasi 2 faktor itu adalah lapisan keamanan ekstra yang mewajibkan 2 bukti identitas berbeda saat masuk ke sebuah akun. Jadi misalkan kayak nge-scan muka kita gitu, pertama di scan bener nggak ini yang pemilik akunnya, atau membuat kata sandi, atau bisa dengan finger, ya tap finger gitu bisa. Seperti itu. Terus membatasi izin aplikasi, ya kalian juga pasti pernah mengalami sih, kayak kita tuh harus ngebatasin atau ngeblokir aplikasi ini karena bisa berdampak fatal atau kenapa gitu. Terus yang mengatur akun media sosial menjadi private itu ya waktu kita tuh apalagi kayak saya ini di Instagram di akun kedua. Nah itu paling itu yang menjadi private sih. Kalau akun pertama ya sebenarnya nggak private juga nggak apa-apa. Sebenarnya akun kedua itu harus private soalnya itu emang jadi gambaran kita sehari-hari kita ngapain gitu. Ya mungkin seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa keamanan data dan privasi digital itu saling berkaitan. Kalau keamanan data gagal dijaga, maka privasi seseorang juga akan hilang. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, peran literasi digital. Selanjutnya
kita masuk ke peran literasi digital. Peran yang pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai sebuah data. Saat ini data pribadi memiliki nilai ekonomi, bahkan data pribadi juga bisa dijual atau dimanfaatkan oleh melakukan penipuan. Karena itu jadi kok bisa sih data pribadi ini dimanfaatkan untuk melakukan penipuan? Bisa banget. Contohnya yaitu misalkan ada data yang akun teman kita. Nah, akun teman kita tuh kena hack. Nah, di situ tuh, di situasi itu biasanya penipu tuh mulai bergerak kayak melakukan penipuan, memberikan tautan ke teman-temannya lah, maksudnya teman-teman yang punya akun tersebut gitu. Terus di share, kan temennya nggak tahu akun tersebut lagi dihack, di share terus ada yang ngeklik terus kesedot data pribadi. Bisa jadi data pribadinya kesedot, terus keuangannya juga kayak di m-bankingnya itu kesedot juga, atau di e-walletnya lah. Kalau m-banking masih ada protektornya juga, tapi kalau e-wallet tuh biasanya kan kurang. Nah, biasanya itu disedot kayak via Dana atau via GoPay. Nah, itu bisa kesedot sih. Lalu karena itu masyarakat juga harus memahami bahwa data pribadi sama berharganya dengan uang. Itu yang poin saya sebelumnya tadi. Peran kedua adalah membentuk perilaku digital yang aman. Contohnya itu membuat password yang kuat, mengganti password secara berkala. Jadi password yang kuat tuh misalnya kita passwordnya jangan yang gimana maksudnya ya, jangan yang gampang banget gitu. Password tuh bisa kita acak. Contoh password yang gampang itu adalah 2222, atau password kata-kata itu saya Budi atau saya Rafa, itu doang. Terus saya Rafa 01. Nah, itu terlalu gampang biasanya. Terus kalau yang password buat buka sesuatu dengan nomor doang itu 2222 kayak gitu doang, itu sangat-sangat gampang banget sih, rentan banget buat diretas. Jadi membuat password yang kuat tuh simpel aja sih. Kalian tuh bikin password yang ribet. Nah, tapi kita gimana ya, harus catat juga. Misalkan catat di buku dulu password kita apa nih yang ribet nih, set udah catat, lalu confirm jadi. Nah, pas masuk ke HP-nya enggak. Berarti catatan kalian itu harus dijaga biar kalian nggak lupa. Soalnya kalau password ribet itu gampang banget orang lupa. Seperti itu. Terus mengganti password secara berkala ya, itu sebenarnya kalian tuh ya gimana, diri kalian pribadi saja mau di apa namanya tuh, mau di ganti secara berkala atau enggak. Kalau saya pribadi itu enggak. Kalau sekalian bikin password udahlah itu aja. Dan passwordnya juga lumayan sih, kayak harus ingat sesuatu dulu. Enggak yang gampang kok passwordnya. Menggunakan autentikasi 2 faktor yang tadi saya jelaskan, ada tahap-tahapnya. Atau yang bisa bisa dibilang dengan passkey juga sih, kayak gitu tuh. Terus tidak menggunakan wifi publik untuk transaksi penting ya. Ini wifi publik ya mungkin relate banget buat anak-anak Gen Z ya. Biasanya orang-orang yang tiba-tiba kuotanya habis atau apa sih namanya, udah kadaluarsa kayak gitu kan, bingung mau transaksi, kayak mau bayar makan nih, terus kita mau bayar
aduh nggak ada jaringan. Akhirnya kita tiba-tiba ada yang masuk nih wifi, ya itu sebenarnya jangan sih, kayak kita minta tolong aja ke teman atau ke mbak kasirnya gitu, atau mas atau mbak kasirnya itu, boleh minta hotspotnya dulu nggak mbak mas buat mau bayar. Ya sebenarnya nggak apa-apa lah, malu, yang penting aman itunya. Kalau hotspot kayak gitu aman hitungannya. Oke, peran ketiga adalah membantu masyarakat mengenali berbagai bentuk kegiatan cyber. Saat ini itu modus penipuan semakin beragam. Bisa bilang contohnya itu phishing. Ya kalian juga sering dengar sih kata-kata phishing itu. Jadi kata-kata phishing itu adalah metode penipuan cyber yang dirancang untuk mencuri data pribadi, kata sandi, atau informasi keuangan dengan cara berpura-pura menjadi pihak atau instansi resmi yang terpercaya. Nah itu, jadi phishing ini yang di awal saya sebutkan tadi, yang contohnya ada seorang anak yang ditipu melalui pembelian di platform shop TikTok Shop seperti itu, yang berujungnya kemana, ke WhatsApp, terus kayak gitulah. Phishing seperti itu, menggunakan link palsu, investasi bodong. Nah mungkin buat orang-orang yang investasi bodong tuh kayak orang-orang yang sering main saham sih, lebih tepatnya kayak orang yang baru terjun ke saham terus ikut inilah itulah investasi ini itu. Atau investasi bodong tuh bisa dari teman kita sendiri sih, seperti kayak kita pinjemin nih uang kita, terus dengan detailnya tuh dengan syarat sebulan kalau belum balikin kita dapat bunganya. Nah tapi nggak pernah dibalikin tuh, nah itu juga termasuk sih. Tapi kan ini kita bahasnya tentang digital, jadi kalau hal itu mungkin dulu kita nggak masuk ke ranah ini. Soalnya ranah ini tuh kayak ranah digital aja, cybercrime kayak gitu. Akun media sosial palsu, AI yang digunakan untuk penipuan. Ya AI juga banyak sih sekarang yang bisa digunakan untuk penipuan seperti itu. Orang yang memiliki literasi digital akan lebih mudah mengenali modus-modus tersebut. Nah maka dari itu kita itu harus melek soal digital ini. Soalnya zaman sekarang banyak banget orang-orang penipuan seperti itu. Sekarang udah pada pinter penipunya. Makanya orang-orang sekarang harus melek gitu dengan adanya literasi digital. Jangan, apalagi teknologi sekarang makin canggih gitu. Peran berikutnya yaitu mengurangi kebiasaan oversharing. Itu dia. Banyak banget yang orang-orang itu biasa ngunggah foto KTP, itu nggak tahu kegunaannya apa. Foto KTP kok diumbar-umbar, foto-foto. Boarding pass tuh kayak kita mau, misalkan saya ini beli tiket kereta, lalu saya belum naik keretanya. Nah saya foto di medsos. Ada teman saya yang satu daerah, misalkan di Semarang, dia juga pulangnya ke daerah saya, contohnya di Indramayu. Nah saya post, terus teman saya ngeliat dan dia masih di Semarang. Terus dia kan juga, tapi kalau dari nama harusnya bisa sih aman. Tapi bisa jadi kayaknya orangnya udah ngikutin kita terus nggak sengaja ke foto juga, KTP-nya kan diumbar-umbarin juga kan, oversharing. Nah itu bahaya juga kan. Boarding pass nanti si teman kitanya itu malah ke KAI, terus dia yang dapat tiket keretanya soalnya dia duluan yang masuk, seperti itu. Nah itu bahaya. Terus lokasi rumah ya itu juga sih, kayak kita juga sebenarnya jangan terlalu diumbar-umbarin banget sih jadi orang seperti itu.
aktivitas sehari-harinya itu sebenarnya normal-normal aja kalau aktivitas sehari-hari. Nah, makanya kalau di saya pribadi, saya memberinya tuh di akun kedua, kayak aktivitas sehari-hari saya tuh ngapain aja di akun kedua. Terus padahal informasi kecil seperti itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Nah, bener kan? Itu yang tadi saya coba jelaskan. Selain itu, literasi digital juga membuat masyarakat memahami haknya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Misalnya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, serta berhak juga meminta penghapusan data tertentu. Artinya literasi digital ini bukan hanya soal kemampuan teknologi, tetapi juga bisa membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai pengguna internet. Terus kita masuk ke upaya pembahasan ketiga, yaitu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Lalu apa saja sih upaya yang dapat dilakukan? Pertama adalah meningkatkan pendidikan literasi digital. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui sekolah, kampus, seminar, webinar, maupun media sosial, maupun di media sosial. Jadi di kelima fase itu, di 5 tempat itu ya kita juga bisa memberikan pemahaman lah, istilah katanya pemahaman tentang literasi digital. Yang kedua, pemerintah itu perlu memperkuat sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Lalu yang ketiga, sekolah dan perguruan tinggi perlu memasukkan materi keamanan digital ke dalam proses pembelajaran. Yang keempat, keluarga juga memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam dalam pendidikan literasi digital ini. Orang tua itu perlu mengajarkan anaknya anak-anaknya itu sejak dini mengenai bahaya membagikan informasi pribadi ke internet. Lalu yang kelima itu, perusahaan digital harus meningkatkan sistem keamanan menggunakan enkripsi, autentikasi 2 faktor, dan transparan terhadap penggunaan data pengguna atau data pribadi. Sedangkan pada tingkat individu itu, setiap orang harus membiasakan diri untuk menggunakan password yang kuat, tidak membagikan kode OTP, berhati-hati terhadap tautan, membatasi informasi pribadi di media sosial. Ya, tidak membagikan kode OTP, ya itu emang harusnya jangan dibagiin sih. Kayak kita mau buat bikin akun di Tokopedia misalnya, kan pasti ada kode OTP-nya juga, atau akun Shopee itu pasti ada kode OTP-nya juga, seperti itu. Terus berhati-hati dengan dengan tautan atau nama lainnya tuh link. Ya, banyak banget orang-orang yang ketipu sih hitungannya. Jika seluruh pihak bekerja sama, maka keamanan data pribadi akan semakin baik. Jadi kita masuk ke tahap kesimpulan dari semua yang saya jelaskan itu. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat. Akan tetapi semakin berkembangnya teknologi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, literasi digital ini menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran masyarakat. Masyarakat yang memiliki literasi digital akan lebih mampu melindungi data pribadinya, mengenali ancaman digital, dan menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Selain itu juga, perlindungan data pribadi
tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan itu juga menjadi tanggung jawab sekolah, keluarga, perusahaan digital, dan seluruh penggunaan internet. Oke, mungkin demikian presentasi saya yang dapat demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga data pribadi di era digital. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.